Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara saya dimanapun saudara berada, yang saya hormati dan saya banggakan. Penolakan pengakuan Habib sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus terus digelurakan ke seluruh penjuru negara Kesatuan Republik Indonesia sampai mereka bisa menunjukkan bukti. Kita kasih kesempatan kepada para Habib itu untuk menunjukkan bukti. Apa itu buktinya? Bukti yang pertama adalah verifikasi nasab dengan merujuk pada kitab-kitab Muktabarah abad ke-5 sampai abad ke-9 Hijriah. Maka kepada Rabithah Alawiyah sebagai induk organisasi yang menaungi, yang mengatur, yang mencatat nasab habaib di Indonesia, jangan membisu, jangan diem, jangan masa bodoh, jangan sok bego, lalu menuduh fitnah. Bahkan saudara menganggap tuntutan pembuktian ini sebagai kentut, lucu dan luar biasa kelucuannya. Saudara-saudara, mari kita dengarkan suara siapa ini. Sebentar. Mana sikapnya kita, Ustaz? Kalau kita ini misalnya dibicarakan ada di medsos, aja direken. Nggak usah direken. Saya mau tanya, mana yang lebih bijaksana? Ada orang kentut. Dicari enggak kentut dari mana? Atau kita tahan nafas atau ditinggalkan? Mana yang lebih enak? Ini ada kentut nih. Dari mana nih kentut ini? Kita cari kentut tadi itu atau kita tahan nafas saja? Paham ya? Hilang sendiri atau Anda menjauh supaya nggak bau? Milih mana? Menjauh, tahan nafas daripada cari kentut. Begitu juga lah apa yang kamu dengarkan yang tidak kena, apa yang kamu baca yang tidak benar, tidak usah kamu ladeni. Ini kentut. Usah burut. Tahan nafas saja. Menjauh aja. Hilang sendiri nanti. Daripada kamu cari, melenak nanti. Karena itu, ayolah kita menjadi orang yang baca yang benar, mengartikan segala sesuatu sesuai dengan ilmiahnya, dengan kebenaran ilmu. Jadi Kiai Haji Imaduddin dan para kiai yang mayoritas dari kalangan Nahdlatul Ulama, termasuk Sayyid Zulfikar, mereka semuanya bersuara satu kata, yaitu bahwa nasab habaib terputus tidak nyampe kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai-kiai Nahdlatul Ulama dan kiai-kiai yang lainnya mendukung, ingin ada bukti yang ditunjukkan oleh Rabithah Alawiyah. Tetapi suara-suara dari para kiai ini dianggap oleh Habib Taufik sebagai suara kentut. Kalau menurut TIJ, bapak yang ngomong ini kentutnya lebih bau dan berampas pula
sehingga penuh kotoran, maka perlu dibersihkan bekas jalan keluarnya kentut yang berampas itu. Yang ngomong ini dari mulutnya juga mengeluarkan gas beracun. Maka perlu disumpal agar tidak menimbulkan korban keracunan. Bukti kedua yang diminta adalah tes DNA. Ayo Bib, tes DNA. Sambut tuh seruan Habib Rizik yang sudah koar-koar mengajak tes DNA dan menuduh turunan Wali Songo tidak nyambung nasabnya sampai kepada Rasulullah dan minta dilakukan tes DNA. Padahal Wali Songo sudah membuktikan itu. Ternyata nyambung. Mari kita dengarkan apa kata Habib Rizik ini. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya? Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Rabithah Alawiyah, kita minta jangan membisu. Ayo koordinir, lakukan tes DNA buat semua anggota Habib yang ada di Indonesia. Ayo, mari para Habib, laksanakan tuh instruksi Imam Besar Habib Rizik. Jangan cuma muter-muter ngomongnya ke sana dan kemari, ngeles, kagak jelas. Malah bikin fitnah lagi. Buktikan secara ilmiah. Jangan cuma menuduh kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin sebagai suara kentut yang saudara anggap pula berbau. Jangan cuma emosi, lalu bisanya cuma mengajak mubahalah. Persis dengan Sugi Nur, nggak punya ilmu, taunya mubahalah. Maka dia kena masuk penjara karena menggunakan mubahalah sebagai teori untuk memprovokasi dan bahkan sebagai penghinaan atau penistaan agama. Kalau tidak bisa membuktikan, maka batal pengakuan Habib sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, tidak boleh lagi menggunakan simbol Habib sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saran saya, sebaiknya jangan pakai nama Habib, ganti dengan panggilan yang lain, misalnya Bebeb atau apa sajalah, terserah. Jika secara resmi tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah, maka Habib yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul itu sesungguhnya bisa dipidanakan karena menggunakan gelar palsu untuk kapitalisasi, meraih keuntungan dengan menipu umat. Lebih dari itu, yang sangat berbahaya adalah dengan gelar Habib itu lalu merasa menjadi warga negara kelas tinggi, kelas atas, kelas terhormat, lalu memperbudak warga negara pribumi yang asli Indonesia. Semoga
secepatnya ini akan segera terwujud tes DNA. Begitu selesai kelar tes DNA-nya, jadilah Habib-Habib itu ganti nama, terserah nama apa, tetapi yang pasti bukan lagi keturunan Rasulullah SAW, menjadi warga biasa, bisa jadi malah lebih hina daripada warga biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.